Ayat ini yang hampir semua kita hafal. Tapi kadang kita hafal dan kita baca, ternyata ayat itu ngena diri kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu makna ayat itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Bayangkan, capnya pendusta agama. Apa yang dimaksud pendusta agama? Puasanya dusta, hajinya dusta, ngajinya dusta. Bahkan ada ulama mengatakan syahadatnya pun dusta. Tahu dusta? Tahu dusta? Bohong. Puasanya bohong, hajinya bohong, bahkan salatnya bohong, bahkan syahadatnya pun bohong. Tipu daya saja. Siapa mereka yang termasuk kategori? Kasih masuk dulu. Pendusta agama, satu, mereka yang menghardik anak yatim. Pak Bupati sadari ini. Maka Pak Bupati setiap ulang tahun, ayo festival anak yatim. Saya awalnya tidak mau datang ke sini karena ada acara saya di Medan. Tapi ketika Pak Bupati katakan festival anak yatim, saya takut masuk kategori pendusta agama. Siap datang. Alhamdulillah. Hati-hati panitia. Ada panitia? Biasanya kesra. Hati-hati. Jangan sampai harga ditulis 1,5 juta, isinya 800.000. Hati-hati kau cilaka. Nah belender kau malaikat nanti. Hati-hati. Termasuk sekda yang tanda tangan. Hati-hati. Ini anak yatim, bos. Bayangkan, menghardik saja anak yatim, Allah katakan kamu pendusta agama. Apalagi kalau kau potong jatahnya mereka. Tulis buku harga 500.000. Ternyata cuma 150.000. Marginnya lebih besar. Hati-hati Pak. Memang ini birokrat memang kadang-kala busuk. Lapor SPJ. Ada SPJ-nya tidak ada perjalanannya. Dan sopirnya disuruh pergi tanda tangan. Tawa kok karena banyak begitu di sini. Hati-hati Pak. Orang masuk neraka itu gara-gara margin. Margin. Kenapa impor padahal garam ada di Indonesia? Kenapa impor padahal ada? Ya gara-gara pengusaha kadang-kala cari margin. Selisih harga. Hati-hati Pak. Selisih harga yang kau dapat secara batil, tidak halal, apalagi kau sunat hak-haknya yatim piatu. Tunggu, kalau kau tidak dapat KPK-nya Indonesia, kalau kau tidak dapat polisinya Indonesia, karena kau bisa mainkan hukum, percaya malaikatnya Allah tidak bisa kau tipu. Hati-hati Pak, yang ngurus-ngurus anggaran. Hati-hati, besar tanggung jawab. Anak yatim jangan disunat anggarannya. Panggil. Ini ada proyek pengadaan tas anak yatim. Anggarannya dibawa 200 juta. Penunjukan langsung saja tim sukses. Kau dulu waktu pilkada kan banyak bantu baju seragam. Kau bantulah ini. Lapor sama Pak Bupati anggaran 200 juta, realisasinya di lapangan hanya 150 juta. 50 jutanya yang akan menyiksamu dunia sampai akhirat. Hati-hati tim sukses. Ada tim sukses di sini?
Biasanya tim sukses ini yang merusak bupati sama wakilnya. Waduh Pak, mohonlah kebijakan Pak, ini kasihan. Dulu waktu pilkada Pak kampanye, ya, habis uang Pak. Apa kayak di situ bisa ditunjuk-tunjuk saja Pak. Pak, ketika Bapak mendukung bupati dan bupati yang Bapak dukung terpilih, yang Bapak untung adalah masukkan program-program. Pak, saya mau rakyat begini. Pak, saya mau sawah begini. Pak, saya mau perairan begini. Jangan harap fulus. Apa kemenangan yang didapat setelah menjadi tim sukses? Kemenangan kita apa? Terpilih orang yang kita mau. Jangan lagi minta proyek. Hah? Gaspol atau rem-rem? Dan biasanya bupati sama wakil bupatinya berselisih gara-gara tim sukses. Datanglah menghasut tim sukses. Bu, bagaimana ini Bu? Kenapa semua diambil sama... Hati-hati Pak. Demi Allah, jabatan 5 tahun saja, tapi tanggung jawabnya kau bawa sampai mati. Hati-hati. Siapa lagi yang bisa masuk kategori pendusta agama? Mereka yang pengurus yatim piatu. Apa namanya itu? Panti-panti asuhan. Pengurusnya kaya, pengurusnya bermewah-mewah. Proposal kiri kanan, dia manfaatkan anak yatim untuk memperkaya dirinya sendiri. Hati-hati. Tidak main-main Pak. Hukumannya pendusta agama. Kata Nabi, kamu tahu enggak rumah? Kamu mau tahu rumah yang ada saya di dalamnya? Nabi tanya, saudara-saudara sekalian, kamu mau tahu rumah yang ada saya di dalamnya? Ya Rasul, kalau ada rumah di dalamnya, ada anak yatim di dalam rumah itu, dipelihara dengan baik, diurus dengan baik, ketahuilah aku bersama dengan tuan rumahnya. Bahkan ini anak yatim seperti ini Pak Bupati, mengusap kepalanya itu adalah bagian dari perintah agama. Usap. Kalau dia makin panjang rambutnya itu bawa berkah kalau diusap. Anak yatim. Bukan ibu-ibu yang panjang rambutnya. Ini kan Pak, ibu-ibu banyak protes saya Pak Bupati. Dia bilang, lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Saya bilang, sadar kok Ibu. Sama banyaknya. Kenapa? Karena laki-laki selingkuh juga sama perempuan. Berarti sama jumlahnya toh. Masa laki-laki selingkuh sama laki-laki? Lebih hancur. Bu. Bu. Jangan percaya film layangan putus. Itu menghasut dan memprovokasi rumah tangga muslimah. Masa ada laki-laki baik-baik, sholatnya bagus, sedekahnya baik, tampangnya baik, tutur katanya lembut. Masa dia pergi berselingkuh? Itu tidak masuk di akal. Akhirnya kami yang baik-baik ini kau curigai juga. Yang benar aja bos. Sampai pulang, sampai HP-nya suamimu kau periksa. Dengar baik-baik. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, tutur katanya lembut, penampilannya menawan, tidak mengganggu, dia urus anak-anaknya di rumah, dia hormati mertuanya, biar perempuan mana yang goda, dia akan berkata, ada bidadari surga di rumahku. Tapi kalau suka ngomel, kita pulang daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, mukanya penuh bedak tebal, dia kasih bontek matanya di sini. Apa bontek orang Bugis bilang ketimun, bedaknya di sini tebal, nonton dia angkat kakinya satu, nguap kelihatan keteknya.
Bagaimana suamimu tidak stres? Kalau pulang suamimu kau sambut. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, nyaman. Ini pulang suaminya apa lagunya? Lalai lalai lalai, panggil aku si Jablay. Ya, lain kali kita bahas ini, lain kali ya. Dabos anak yatim. Maka mereka yang menghardi anak yatim piatu, membiarkan mereka terlantar demi Allah, biar hitamnya, jidatnya sholat, Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tadarusnya rajin. Dia biarkan anak yatim terlantar di samping rumahnya. Apalagi anak yatim itu ada di rumahnya dan dihardik, dimaki, dipekerjakan melebihi kekuatannya. Maka kalian termasuk pendusta agama. Hati-hati. Maka mudah-mudahan program ini, Festival Anak Yatim, Allah dan Rasulnya tersenyum melihat Kabupaten Bone Bolang. Tapi catatan tadi itu, panitianya jangan kau cari margin. Kalau sepatunya harga 50.000, tulis itu 50.000 dan sewajarnya kau tambah 1.000, jangan kau malah ambil. 2, pendusta agama. Siapa lagi? Mereka yang enggan memberi makan fakir miskin. Hati-hati dana bansos. Hati-hati. Agama menganjurkan, Al-Quran menganjurkan kasih mereka anak yatim dan fakir miskin. Malah kau memanfaatkan mereka. Bagaimana hidupmu tidak penuh kemurkaan Allah. Bayangkan kalau dana kita orang miskin, bantuan apa itu? Nah itu, gara-gara COVID, kau cari saja siapa tim sukses yang kau kasih. Keluarganya para pegawai kau kasih. Ada orang yang berhak dan layak menerima. Kau tidak kasih karena dia tidak mendukungmu waktu pilkada. Hancur kau di akhirat kelak. Gak usah kasih itu. Kenapa? Itu kecamatan dulu. Kala kita di situ suara kita tipis. Gak usah kasih dia. Hati-hati. Yang merusak kita, Pak. Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, selesai pilkada tidak ada dendam. Semua rakyat kita dan para ASN kita jangan lagi disentimengi. Oh itu dulu lain dia dukung. Mutasi dia. Dan kau pun kalau dimutasi, resiko bos. Jangan juga kau bilang apa, begitulah hukum dunia. Ketika yang menang bukan kau dukung, ya siap-siap kau menyingkir sedikit. Staf ahli. Yang tadinya kepala dinas tiba-tiba staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Setelah dia jadi staf ahli dan dekat-dekat pensiun, dia bilang sama saya, Ustadz, saya ini gampang tersinggung sekarang. Soalnya itu namanya post power syndrome. Itu kebiasaan saya Ustadz, pagi-pagi saya tidur di depan televisi. Tidurlah saya baring-baring nonton. Di samping saya ada kucing. Kucingnya cucu saya. Lewat istri saya dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Pagi-pagi tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, saya tersinggung Ustaz. Itulah kadang-kadang perasaan orang yang tadinya kepala dinas tiba-tiba non-job. Ya, sabar. Bapak sudah kepala dinas, alhamdulillah. Kasih lagi yang belum. Enak perasaan kalau begini. Maka Pak Bupati, mudah-mudahan tidak ada dendam-dendam politik. Ya. Dan bapak-bapak ASN tidak usah cari muka sama Bupati. Kau sudah dikasih muka. Ada juga itu ASN tidak punya harga diri di depan pejabat kayak tidak ada harga. Gini dong, berdiri tegak, tupoksimu kerja dengan baik, sudahlah. Bukan rezekimu kalau kau tidak diangkat bupati, berarti bukan itu yang terbaik. Tidak usah cari muka, kau sudah gagah.
Cari muka sama pejabat, capek. Ganti lagi pejabat, cari muka lagi. Cari muka lagi. Dan percaya Bapak Ibu sekalian para ASN, biar Pak Bupati senang sama kamu, tapi istrinya tidak senang, tidak jalan kau punya berkas. Bukan cuma di Bone Bolango, begitu semua kantor Pak. Apalagi kalau istri sudah bilang pokoknya, sudah diam. Wassalam. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Saudaraku ASN ataupun pegawai honor, selesai Bapak Ibu terima gaji, selesai Bapak Ibu terima honor, buat nasi bungkus. Beri makan fakir miskin. Beri makan fakir miskin. Saya tidak bisa 100 dos Ustaz. Saya tidak bisa 100 bungkus. 5 bungkus pun oke. Tentu beda sedekahnya Pak Bupati dengan security yang pegawai honor. Tapi bisa jadi 5 bungkusnya pegawai honor jauh lebih mulia di sisi Allah daripada 100 dos Pak Bupati. Iya. Kalau yang 5 bungkus pegawai honor itu aslinya duitnya Pak. Kalau Pak Bupati belum tentu duitnya. Iya toh. Bisa jadi datang. Nanti saya bantu Pak. Itulah enaknya jadi bupati. Mau jalan sudah siap, ada yang siapkan tiket. Sampai lagi, ada lagi yang siap. Semua perjalanan sukses. Itu enaknya jadi bupati. Tapi keliru Pak Bupati. Kalau Pak Bupati jabatannya sebagai bupati tidak memudahkan dirinya masuk surga. Coba enaknya jadi bupati. Cuma bikin perda, selesai festival anak yatim. Dan siap orang membantu. Itulah yang disebut menjadikan bagian-bagian kebaikan. Orang kaya bantu agama Allah, beri makan fakir miskin. Pejabat bantu anak-anak yatim piatu fakir miskin, buat tanda tanganmu memperkaya mereka yang miskin. Jangan malah kau ambil hak-haknya mereka. Dan orang yang mengambil haknya anak yatim, mengambil hak-haknya fakir miskin, tunggu kau akan sengsara dunia sampai akhirat. Coba lihat kalau haknya orang diambil Pak, dia tidak bisa melawan. Tidak ada sekolahnya, tidak ada temannya birokrat, tidak ada temannya aparat penegak hukum. Dia akan menangis dan mengadu kepada Allah. Lalu kalau orang Buddhis bilang, Andre, maka kau bawa sampai mati. Dia menangis di hadapan Allah. Arasnya Allah bergetar. Tiba-tiba kau dapat ditangkap sama polisi atau KPK setelah kau pensiun. Kalau bapak masih aktif, masih ada perlawanan sedikit. Tapi sudah 5 tahun pensiun, tiba-tiba kena dan dipenjara. Itu kau rasakan hebatnya hukuman dunia. Hati-hati. Bersyukur kita di Kabupaten Bone Bolango ini ada perda yang seperti ini. Yang ketiga, pendusta agama. Kita ulang tadi. Ibu-ibu, halo ibu. Oi. Bikin masakan. Kalau tidak bisa tiap minggu, tiap Jumat misalnya. Ibu bungkus, nasi bungkus. 1 iris ayam, 1 ekor ikan, 1 telur, nasi, bawa ke masjid. 5 bungkus. Tulis di situ, di depan pintu masuk masjid. Silahkan nikmati. 5 bungkus saja. Dan ternyata yang makan Das'at Latif. Das'at Latif, dia makan Bismillahirrahmanirrahim. Besok kemudian yang makanan nasi itu menjadi darah di dalam tubuh saya yang mengalir sepanjang hidup saya. Menjadi daging yang menyertai diri saya selama dakwah. Maka selama saya ibadah, selama saya ceramah, selama saya berbicara, ibu yang memberikan saya makanan itu dapat kiriman amal dari saya tanpa mengurangi pahala saya. Maka ibu, daripada makanan di rumah mubasir, basi, kirim.
Dan demi Allah, ibu tidak akan bangkrut karena memberi makan fakir miskin. Mulai besok, amalkan. Tidak bisa tiap pekan, sekali sebulan. Selesai terima gajinya suami, langsung bikin nasi bungkus 10 atau 15 sesuai kemampuan kita. Nah, ya. Bagaimana cara diedarkan Ustaz? Titip di rumah makan. Bu, ini ada 10 bungkus. Saya titip gratis. Kalau ada yang ibu lihat dia fakir miskin tidak mampu, beri makan dia gratis. Atau ada yang lewat, ibu lihat tidak mampu, kasih dia. Coba Bapak amalkan. Ada anak-anak kita yang susah karena sehat. Ada anak-anak kita yang lagi sakit. Segala dokter sudah kita datangi tidak bisa sembuh. Ayo, mari supaya cepat doa ibu dikabulkan. Anak kita bisa sehat. Sedekah dengan makan fakir miskin. Yang ketiga, yang termasuk pendusta agama, mereka yang lalai dalam sholatnya. Apa yang dimaksud lalai dalam sholatnya? Mereka yang sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib. Mereka yang sudah tahu meninggalkan sholat itu dosa. Tapi mereka tetap tidak mau sholat. Ibu bapak, ada enggak manusia yang tidak ada masalahnya dalam hidup ini? Ada kira-kira ibu yang tidak ada masalah dalam hidupnya? Saya kasih contoh. Waktu kuliah apa masalah kita? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, muncul masalah baru. Mau jadi pegawai. Sudah diterima jadi pegawai, selesai masalahnya, masalah baru. Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode dong. Sudah 2 periode selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur selesai masalahnya, ditangkap KPK. Semua orang punya masalah. Pak Bupati ada masalahnya. Pak Kapolres ada masalahnya. Pak Dandim ada masalahnya. Anggota DPR ada masalahnya. Ibu-ibu ada masalahnya. Pegawai negeri ada masalahnya. Dasat Latif pun ada masalahnya. Apa masalah saya sekarang? Meyakinkan istri saya bahwa film layangan putus itu fitnah. Iya Pak. Masa kita orang baik-baik langsung dicurigai saja? Hati-hati. Apalagi masalah saya sekarang Pak Bupati. Selama saya viral-viral ini sekarang ceramah Pak. Banyak janda-janda yang curhat. Ustadz, baru meninggal suami saya. Tolonglah kasih saya doa-doa penenang hati. Saya balas WhatsApp-nya, doa-doa dan bacaan-bacaan Quran penenang hati. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya khotib. Ibu-ibu, Pak Bupati paling marah ini ibu-ibu kalau kita cerita poligami. Ibu, ibu, saya tanya dulu ibu. Itu dalam Quran itu ibu, ada 4 jenis rupa rumah tangga. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini Nabi Lut. Yang model kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, suaminya kafir, istrinya pun kafir. Siapa? Abu Lahab. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman. Dialah Ibrahim alaihissalam. Dari 4 ini ibu pilih mana? Ibrahim, alhamdulillah. Tapi ingat bu, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung ibu wakil bupati, tidak usah Ustaz, Fir'aun saja. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah
Setiap manusia pasti ada masalah, Pak. Ada yang rumah tangganya penuh masalah. Suaminya kasar ngomong. Ada juga yang rumah tangganya masalah. Kenapa? 7 tahun berkeluarga tidak punya anak. Ada lagi yang punya anak, anaknya lagi narkoba. Ada lagi anaknya soleh, suami istri soleh, tapi tidak didukung ekonomi. Sampai sekarang masih ngontrak-ngontrak. Ada lagi rumahnya bagus, rumahnya mewah, mobilnya bagus, tapi Allah tidak kasih anak. Semua kita punya masalah, Pak. Dan ketika ada masalah tentu kita datang kepada Allah. Ya Allah, berikan saya anak. Ya Allah, perbaiki anak saya. Ya Allah, tambahkan rezekiku. Ya Allah, perbaiki pekerjaan saya di kantor. Naikkan karir saya. Allah dengar itu doa, Pak. Allah dengar doamu. Allah dengar doa-doa kita. Maka Allah jawab dengan panggilan, hayya 'alal falah. Sini kau saat. Kau minta anak yang soleh, sini. Kau minta kekayaan, sini. Itu hayya 'alal falah. Artinya sini saya kasih kau kemenangan. Cuma kadangkala kita lebih senang datang ke Pak Bupati daripada datang kepada Allah. Ada masalah ya, Pak. Ketemu Pak Bupati tidaklah segampang apa yang kita harapkan. Kenapa? Ada protokoler. Protokoler ini memang begitu bernegara. Tidak langsung berkata, mentah-mentah sudah jadi bupati susah ditemui. Tidak. Banyak umat, banyak rakyat yang harus ditemui. Maka harus ada protokolernya. Oh ini jam sekian sampai sekian. Bapak mau ketemu Pak Bupati, ketemu dulu sama ajudan. Apa pu anu Pak ini anu. Kata ajudan, saya tidak bisa jelaskan ke Pak Bupati. Silahkan bikin surat. Datang lagi Pak minggu depan. Bapak datang minggu depan, sudah bisa ketemu bupati? Tidak. Dia bilang ajudan, baik surat ini kami akan sampaikan ke asisten pribadi beliau. Bapak datang lagi minggu depan. Datang minggu depan, sudah bisa ketemu? Tidak. Dia bilang Pak Bupati baru mau baca. Tentu kan dibaca dulu, bos. Bapak datang lagi minggu depan. Datang lagi minggu depan, apa kata Pak Bupati? Saya baru tunggu bentuk tim untuk mempelajari surat Bapak. Bapak datang lagi minggu depan, sudah 4 minggu. Begitu datang, apa jawaban Pak Bupati? Kami sudah temukan jawabannya dan kami sudah bentuk tim, ternyata Bapak tidak bisa dibantu. Kalau saya bantu Bapak, ini tidak ada dalam anggaran, saya bantu Bapak paling saya kena KPK. Menunggu 1 bulan lebih, hasilnya mengecewakan. Ketemu dengan Allah. Tidak perlu pakai ajudan. Mau datang subuh, boleh dalam sholat subuh. Siang hari kau kepanasan mau ketemu Allah, Allah menyambutmu dalam duhur. Sore hari belum selesai, Allah tunggu kau dalam asar. Pulang kerja capek, Allah sini kau mengadu dalam maghribmu. Mau tidur lagi, mengadu lagi kepada Allah, Isya. Tengah malam tidak bisa tidur, bangun. Allah lebih senang, sholat tahajud. Luar biasa. Cuma kita tidak datang kepada Allah. Kita datang kepada sekda. Sekda bilang terserah Pak Bupati. Pak Bupati bilang tergantung DPR. DPR bilang tergantung anggaran. Apa ndak repot? Coba. Demi Allah Bapak. Bapak tahu Asmaul Husna. 99 nama Allah. Semua bagus. Maha pengasih. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim, Ya Salam, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Adzim. Nama Allah ini baik-baik, Pak. Pengasih, penyayang, pemberi, pemaaf, maha kaya, maha pengampun. Tidak ada nama Allah maha bikin bangkrut. Kenapa kita tidak datang kepada Allah? Dan datang kepada Allah itulah hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan yang kau minta. Saya kasih contoh. Ada Pak Bupati, ada Pak Tentara, ada Pak Kapolres. Ini Pak Bupati punya ajudan. Ya Pak ya? Ada ajudannya Pak ya? Ada. Itu biasa kalau Pak Bupati panggil ajudan, ajudan lagi makan kacang. Ajudan, siapa? Biar lagi dia makan itu kacang. Siapa perintah? Ayo.
Begitu takutnya itu ajudan sama bupati. Ada kira-kira Bapak pernah panggil bupati, ajudan? Tunggu dulu Pak. Ajudan, Bapak anda lihat saya sibuk. Wah, dimutasi kok bos. Padahal Pak Bupati ada hilang jabatannya. Lalu begitu takutnya kita kepada Pak Bupati. Kenapa Allah yang memiliki segala-galanya, yang memberi segala-galanya, Allah manggil kita tidak bisa datang. Hayya 'alal falah. Apa kita tahu? Tunggu, lagi meeting. Hayya 'alas shalah. Tunggu, lagi rapat. Rapat. Allah kau tinggalkan. Pantas 30 tahun kau jadi pegawai, tidak bisa kau lepas dari kredit dalam hidupmu. Yang ketawa, saya serius ini. Ayo Pak, datang kepada Allah. Mudah-mudahan Pak Bupati punya kebijakan. Begitu azan, tidak usah bikin perda. Himbauan saja. Azan, saudaraku ASN, tinggalkan dulu pekerjaan. Kau sambut panggilan Allah. Dan hebatnya seorang bupati. Kalau beliau yang mau, gampang Pak. Makanya tadi saya bilang, keliru seorang bupati kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Contoh, saya ceramah, mari sholat jamaah. Mari sholat jamaah, pahalanya ini. 1 jam saya ceramah. Tidak ada yang datang jamaah. Tapi coba kalau Pak Bupati selesai sholat duhur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dia bilang, mana ini kepala dinas PU? Tidak pernah juga saya lihat datang berjamaah. Ajudan langsung telepon Pak Kadis. Pak Kadis, Bapak dicari sama Pak Bupati. Bupati katakan Bapak tidak pernah kelihatan sholat berjamaah. Besok Pak, belum azan sudah ada Pak Kadis di masjid. Itulah hebatnya punya kekuasaan. Ya, orang yang melalaikan sholat pantas hidupmu susah. Mana lagi yang dimaksud melalaikan sholat? Mereka yang sholat tapi main-main. Mana main-main? Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sholat sampai pantatnya pun digorek-gorek Pak. Sholat kayak tidak semangat betul. Kayak orang mau tidak makan. Sholat kayak ditiup angin. Ada lagi yang lebih semangat Pak. Ayo. Sholat tapi semua dibaca di rumahnya. Allahu Akbar. Kelendir dia baca. Persatuan Guru Republik Indonesia. Cabang Kabupaten Bone Bolango. Allahu Akbar. Ketua, wakil ketua, bendahara. Dia baca semua itu Pak. Ayo. Sholat. Itu juga bajunya dipakai mandi. Dia pakai futsal. Dia pakai tidur. Pakai pup. Masuk ke toilet, ke pasar, main. Dia pakai lagi menghadap kepada Allah. Boleh, tapi itu kurang adab. Ibu nanya, Ustaz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu tidak? Dia bilang panas susah, enggak ada kipas, pulang pasar. Boleh, sholat ibu. Tapi apa ibu? Bayangkan kalau ibu ruku. Ibu. Ibu pergi kantor Bupati pakai daster tidak pakai BH. Tapi Pak Bupati dia tendang ke istrinya, kurang ajar kau ya. Ada namanya adab. Pantas kalau ibu tidak perhatikan adab-adab dalam sholat, rukun-rukun dalam sholat, Bapak termasuk pendusta agama. Mana disebut lagi pendusta agama mempermaikan rukun-rukun sholat? Ketika tumaknina. Apa itu tumanina? Istirahat sejenak, bernapas-napas. Kapan pemanfaat penggunaannya? Ketika selesai ruku. Ruku, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sunnah membacanya, boleh tidak baca. Tapi tumanina wajib. Imam ruku. Bapak ruku, baru 1 kali baca imam sudah naik. Bapak lebih baik tidak baca doa ruku daripada Bapak tidak tumanina. Apa itu tumanina? Bernapas-napas sejenak. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Lurus.
Napas 1 kali, baru naik. Sami Allahu liman hamidah. Nah, di situ lagi tumanina. Apa yang disebut tumanina? Istirahat saja. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Turun tangan, bernapas. Sami Allahu liman hamidah. Bernapas 1 kali, baru turun. Bapak termasuk mempermainkan sholat kalau tidak istirahat. Sami Allahu liman hamidah. Apalagi sampai lihat jam. Allah. Ayo hati-hati. Maka ketika sholat, pasti setan berusaha menggagalkan kita. Karena di situ puncak pengabdian kepada Allah. Ketika puasa, malaikat tidak terlalu menggoda kita. Haji, mau silakan kopi haji. Tapi ketika sholat, malaikat sudah menggoyang kita. Kenapa? Karena situ adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Kalau lagi sholat, tidak ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah. Bapak bayar zakat, boleh ada kegiatan lain sambil menyanyi. Zakat, bayar zakat. Insaflah wahai manusia. Dek, ini zakat saya. Bila dirimu bernoda. Boleh. Bapak tawa rangkaian haji, nyanyi. Boleh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika la. Sah. Bapak puasa, nunggu buka puasa sambil nyanyi, boleh. Darah muda, darahnya pada remaja. Boleh, sah puasamu. Tapi sholat tidak boleh ada kegiatan. Kenapa? Ini puncak penghambaan kepada Allah. Tidak boleh Bapak Bupati. Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Anjur Pak. Sholat ala toha Salatullah ala Yasin. 4. Tadi 1, menghardik anak yatim. 2, enggan memberi makan fakir miskin. 3, melalaikan sholatnya. 4, mereka yang berbuat ria. Ini yang banyak sekarang selama ada medsos. Semua mau di-share. OTW berjamaah. Sampai di masjid. Sedikit lagi masuk masjid. Share lagi. Masuk dalam masjid. Share lagi. Persiapan sholat 2 rakaat. Sudah itu sholat. Sujud terakhir. Dia ambil HP-nya. Sujud sambil dia foto. Alhamdulillah selesai sholat tahiyatul masjid. Semua mau di-share. Hati-hati. Orang yang selalu memamerkan kebaikannya, itu bisa termasuk kategori mendustakan agama. Termasuk para caleg yang menyumbang-nyumbang karena mau dicoblos. Hati-hati. Sumbang 10.000 jilbab tapi mau dicoblos. Bapak tidak dapat apa-apa. Dan share-share ini di medsos yang berawal itulah biasanya membuat jadi orang Google. Ya kan awalnya dulu kesepian banget. Update status tuh kesepian banget, langsung di sliding temannya. Boleh juga tuh diganti. Bermula dari situ. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, hindari sifat ria yang ingin dipuji oleh manusia. Dan yang kelima, orang yang termasuk kategori dalam ayat ini pendusta, bagi pendusta agama, mereka yang enggan memberi bantuan. Mana disebut enggan memberi bantuan? Mereka yang sudah mampu, mereka yang sudah kaya, sudah selayaknya, tapi dia tidak mau membantu karena investasi-investasi. Mestinya sudah bantu anak yatim, tapi dia pikir ini boleh investasi ini. Akhirnya apa? Dia enggan memberikan bantuan.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah 5 kategori orang-orang yang termasuk pendusta agama. Bapak Bupati menyadari ini, maka beliau mempeloporinya dengan cara buat festival seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ingin berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Kalau Kabupaten Bone Bolango ini memberi makan fakir miskin, menyantuni anak yatim, mereka sholatnya dengan baik. Kalau dia muslim, dia datang berjamaah di masjid. Lalu dia menghindari publisitas keriaan. Lalu dia senang membantu. Kalau ini terjadi, Allah janjikan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ar. Maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.